Oke, selamat datang di Mahasiswa TV lagi. Pada video kali ini, mungkin ini video terakhir untuk terkait itu ya pembuatan 3D modeling building LOD2. Jadi ini video keempat ya berarti ya. Ya, dia teman-teman harus mengikuti video pertama, kedua, ketiga, dan ini baru bisa keempat. Jadi langsung gak usah lama-lama, langsung aja untuk ke prosesnya. Jadi tadi udah memiliki data footprint ya buat DPO building outline, udah ada data alasan terklasifikasi, terus ada lagi data DTM. Tuh, tiga data ini yang penting ya. Baik, proses ini akan dilakukan di ArcGIS Pro. Oke, nah kayak mungkin yang nggak terlalu diperlukan kita hapus saja. Bentar. Oke, kita hanya butuh ini sama data dataset tadi. Yang data terklasifikasi, footprint hasil segmentasinya tadi dipakai cara satu cara dua sama aja. Jadi tinggal teman mau milih yang mana, tapi kalau sarankan tetap yang Eco Condition ya, lebih rapi soalnya. Terus untuk DTM bisa ikuti video pertama. Oke, lanjut di sini. Ini kayak cara lebih cepat ya. Langsung aja to the point dimana kita harus bikin multi patch. Cek aja multi patch. Nah, di sini tuh ada namanya polygon footprint, bukan. Create 3D multi patch kita cari ya. Oh, bukan. Multi patch building. Nah, last building multi patch. Nah, konsepnya kayak gini nih kalau dilihat sini. Bentar. Ada konsepnya. Nah, jadi di sini tuh bakal bikin LOD. Kenapa bisa LOD2? Jadi kan LOD2 kan yang penting ada ekstrusi bangunannya dan ada kenampakan atapnya. Nah, nanti bentuk atapnya ini akan kebentuk berdasarkan bentuk las. Jadi data las yang telah terklasifikasi tadi yang bagian atas itu akan jadi pembentuk atapnya. Terus untuk ukuran bentuk footprintnya itu dari footprint. Jadi bentuk ini loh, bentuk shape, bentuk footprintnya kayak gimana dari footprint secara parametersnya. Terus untuk basis mana sih bangunan ini tuh bakal kebentuk, jadi tanahnya tuh yang mana sih gitu loh, atau groundnya tuh yang mana tuh pakai CTM. Makanya di sini untuk kayak gini. Nah, terus kita input data las tadi, mungkin langsung tutupin aja ya. Untuk las dataset ini kita masukkan terklasifikasi. Jadi di sini udah ada ground sama non ground. Terus input feature-nya bentar. Buat ground height-nya kita pilih DTM cropped. Terus inputnya kita isi dengan footprint regularized. Nah, di sini kita bisa isi meternya, mungkin aku mau 0,5 aja deh, 0,5 meter. Di sini meter segini. Oke. Sip. Oke, kita run ya. Coba kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Oke, kalau proses sudah selesai akan muncul kenapa seperti ini ya. Oke, kita mungkin yang bagian tadi kita matikan. Nah, ya kurang lebih kebentuk kayak gini lah. Nanti kalau jadi untuk metode ini tuh sangat bergantung dengan kualitas data lasnya. Jadi semakin rapat ya semakin bagus. Tapi kalau semakin rapat juga prosesnya lebih lama ya. Terus bentuk footprintnya, semakin bentuk footprintnya semakin bagus. Jadi harusnya ini emang nggak full otomatis, jadi semi otomatis. Jadi perlu perapian footprint lebih dahulu biar rapi, baru diperas seperti ini. Harusnya nanti hasilnya ya cukup lumayan lah. Untuk semisal ini projectnya nanti bakal satu kota Jogja misalnya, atau kota Bogor atau kota Semarang. Jadi proses ini cukup membantu banget buat bikin 3D modeling, 3D model building LOD2 ya, seperti itu. Ini untuk proses selanjutnya mungkin beberapa teman-teman bingung terus setelah dibikin 3D model terus diapain. Nah, ini mungkin aku jelasin ya. Untuk prosesnya misalnya mau dibikin bentuk KML, nanti mau bikin WebGIS pakai Cesium JS gitu, bisa. Atau mau di Cesium Story aja, atau mau pakai mau bikin from zero from scratch pakai CS3 gitu, bisa. Tapi ini tahap yang simple aja, kita pakai Cesium Story aja. Di data export features, kita panggil inputnya tadi yang ini, terus kita namakan, kita simpannya di, biar gampang kita kasih desktop aja kali ya. Jangan langsung dokumen karena kita nanti langsung di city engine. City engine default kita coba, terus assets. Nah, kita namakan di sini building LOD
LOD 2. Save. Oke. Nah, udah disimpan, kita save ya. Masuk ke City Engine. Wait. Makan waktu juga ya. Oke. Bisa buka, kita mungkin dari awal lagi ya. Bikin scene baru. Bikin project baru deh mungkin. Kita file. File sih. Di sini aja deh. Bikin new ya. File. New project baru gitu misalnya. Nanti bikin ini City Engine project. Habis bikin project baru. Nah, di project itu kita bikin scene baru. Scene. Engine scene. Kita namakan tutor 3D building LOD 2. Kode sistem nanti aja. Tunggu. Nah, pastikan DTM dimasukkan ke sini ya, ke dokumen City Engine, ke project yang tadi bikin gitu. Jadi di sini udah aku pindah ke situ ya. Jadi tinggal import aja. Terus ini sebagai terrain import ya. Next. Terus di sini ada otomatis pas S. Tadi sesuai proyeksinya, teksturnya kita pilih yang orthofix. Biar ada warnanya aja. Orthofix itu ya data ortho yang telah terpotong dan ukurannya sama kayak DTM-nya. Nanti akan muncul seperti ini. Tunggu dulu. Oke, emang agak nggak terus sering kayak gini. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Terus untuk 3D-nya tadi bisa dimasukin sini ya. Import. Finish. Nah, ini udah masuk ya. Nah, ini datanya kayak gini nih. Nah, untuk pewarnaan bisa pakai rules atau manual bisa. Tapi kalau aku saran pakai rules aja ya. Di select object kita pakai rules punyanya si Esri. Esri Lip, rules, link, ya kita pakai yang texturizer aja. Biar ada warnanya. Tapi kalau mau putih aja ya boleh. Tapi kalau mau ada warnanya biar kelihatan menarik saja ya bisa seperti ini. Setelah itu kita generate. Nah, jadinya kayak gini nih. Nah, bagus kan? Habis itu buat ekspornya bisa seperti ini. Shape-nya gini dipilih nih, pilih file, export model, kita pakai KML aja. Ya, umumnya KML. Nah, buat pengisian atribut bisa melalui aplikasi CityGML sendiri, atau kalau di sini sih kalau gunanya buat 3D WebGIS ya, itu pakai KML udah oke sih. Jadi nanti server buat nyimpen 3D model KML-nya di Cesium, tapi nanti nampilin 3D misalnya di website pemerintahan X itu dibikin WebGIS itu bisa. Jadi dipanggil, jadi dataset yang udah di-upload Cesium kita panggil. Pakainya KML. Paling oke menurutku KML ya di sini ya. Kita next. Nah, nanti kita milih lokasinya di mana. Isinya ini dah default aja finish. Nah, nanti mungkin kita langsung upload aja ke Cesium ya misalnya. Di sini tinggal registrasi aja atau login pakai Google bisa. Jadi nanti di-upload aja 3D modelnya ke situ termasuk DTM tutifnya. Nah, mungkin butuh waktu ya buat loading ini. Tergantung kecepatan internet guys. Nah, ini nanti harusnya terupload kayak gini, add data, masukin 3D-nya, setting-settingnya biasalah, setting buat DTM itu nanti kayak gimana. Terus buat LOD buat 3D-nya tadi diupload juga udah diupload di sini kan. Nah, habis itu kan di sini pasti ada code-nya ya, ada code ini sebelah kanan nih code-nya buat manggil. Ini semisal mau manggil ke WebGIS masing-masing pakai Cesium CS ya. Gitu. Ini juga DTM. Oke. Mungkin aku jelasin yang gampang dulu. Bisa menggunakan stories di sini ya. Stories di sini bisa tinggal bikin aja new story dan nanti tinggal masukin aja DTM kayak pakai aplikasi ArcGIS ArcMap biasa. Masukin base terrainnya pakai DTM, build-nya insert. Dah, gitu aja selesai.
Nanti hasilnya kayak gini sih. Ini agak betul. Nah, kayak gini. Ya. Terus untuk misal mau bikin code, misalnya di sini aku pakai ya, misalnya ya pakai settingan coding biasa, check up, bikin controllernya, bikin modelnya untuk database-nya, terus nanti baru bisa ngisi view-nya sebagai front end-nya. Ini mungkin nanti kayak gini hasilnya. Mungkin bisa tunjukin aja ya buat cara pengisian yang ini. Oke, kita terminal. Di sini ada yang namanya code, biar untuk membuka ke visual code. Nah, kalau udah terbiasa bikin aplikasi pasti kayak gini udah sepele banget lah, gampang lah. Nah, di sini di bagian view home, di bagian home-nya, home dari webnya, itu ya mendefinisikan dulu terlebih dahulu untuk headingnya kita manggil JSON.js, widget CSS. Terus di sini ada setting stylenya untuk body sama JSON container biar ukuran WebGIS-nya tuh penuh, WebGIS 3D-nya penuh. Nah, terus di sini kita ngisi default access token. Ini sebenarnya semua ini udah ada di Cesium CS-nya ya. Baca aja dokumentasinya. Ingat ya, baca dokumentasinya. Terus sini aku ngeset untuk terenya pakai 264.2600. Berarti itu kan yang ini ya, aset titik TTM. Terus untuk yang ini tuh untuk agar ketika masuk websitenya itu otomatis langsung ke area situ. Jadi bisa pakai Google Maps dan zoomnya 1000. Ya bisa sesuaikan. Terus untuk memanggil ini buat manggil 3D model LOD2 tadi, namanya 2642569, dan bagian ini untuk pengisian atributnya. Ini bisa dikonekkan ke database, jadi nanti koneksi antara database untuk 3D modelnya di Cesium sama database untuk atributnya. Jadi ada koneksinya. Jadi nanti bakal ke for each melakukan loop di situ. Semisal bangunannya perbangunan gitu, nanti ekspornya perbangunan gitu. Nanti hasilnya kurang lebih kayak gini sih. Ini masih di localhost ya. Bentar, coba triknya. Oke, wait. Butuh waktu juga ya ternyata. Oke. Ini penggunaan untuk Cesium CS ya. Buat tutorial buat bikin website ini mungkin di next video jika sempat. Ya doakan aja banyak waktu buat bikin video. Oke, munculnya seperti ini. Ya kurang lebih sama kayak yang di Cesium Story, cuma ini tuh sangat berguna banget semisal teman-teman yang nonton video ini mau bikin WebGIS 3D, yang dimana WebGIS 3D itu tuh ada di website milik sendiri, pribadi, milik pemerintahan. Itu misalnya mau bikin 3D model ada di kota Semarang gitu, di kota Semarang ada datanya semua 3D-nya dan ada atributnya semua. Nah, kayak gini, nanti klik nanti ada ini bangunan Fakultas Teknik UGM, deskripsinya ini kan pengisian. Jadi ini pengisian atributnya itu dari database milik sendiri, misalnya di PHP Admin misalnya, atau di Oracle dan sejenisnya. Terus untuk 3D-nya itu di Cesium. Jadi kayak ada dua database kita panggil ke satu tempat. Kayak gitu lah. Mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan untuk playlist pembuatan 3D model building LOD2. Semoga bermanfaat, selamat belajar. Mungkin bisa ketemu lagi di video selanjutnya.